Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali kami berdua hadir kembali di hadapan Anda. Tentunya sejumlah informasi menarik yang sayang untuk Anda lewatkan kali ini bersama saya, Jauhar Manikam. Dan saya Nurudin. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita mulai informasi pertama. Setelah melakukan rapid test kepada sejumlah pedagang di Pasar Lakesi dan menemukan 6 pedagang yang reaktif, tim percepatan penanggulangan COVID-19 juga melakukan rapid test kepada pedagang Pasar Labukan dan juga Pasar Sumpang Minangai. Wali Kota Parepare yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawes HMH, kembali turun memimpin pelaksanaan rapid test di 2 pasar rakyat, yakni Pasar Labukang dan Pasar Sumpang Minangai, pada Sabtu 16 Mei 2020 yang lalu. Hasilnya, dari 17 pedagang di Pasar Labukang dan 27 di Pasar Sumpang yang disampel, semuanya negatif atau tidak ada yang reaktif. Dari 4 pasar rakyat yang sudah diambil sampel rapid test, hanya di Pasar Lakesi yang ditemukan 6 warga pasar yang reaktif atau positif, sehingga langsung dijadikan pasien dalam pengawasan. 2 pasar yang terakhir ini sebagai penuntasan semua pasar yang di Parepare, alhamdulillah kedua pasar ini juga negatif. Jadi dari 4 pasar, 3 negatif secara menyeluruh. Hanya Pasar Lakesi, pasar semi modern, Lakesi ini dari 46 sampel diambil ada 6 yang reaktif. Nah, kesemuanya itu disebabkan karena di sana terjadi transmisi lokal. Ada penjual sayur yang dinyatakan positif dan alhamdulillah nyatakan sembuh. Hanya saja anak, cucu dan cicitnya dalam kondisi diisolasi di Rumah Sakit Andi Makassar. Namun demikian, Wali Kota 2 Periode ini menekankan protokol kesehatan tetap harus diterapkan. Pedagang dan pengunjung pasar harus gunakan masker, jaga jarak atau physical distancing, dan protokol kesehatan lainnya. Karena itu, di sela rapid test di Pasar Labukang dan Pasar Sumpang, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawes HMH bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 juga membagikan masker kain kepada pedagang dan pengunjung pasar. Tidak boleh berhenti. Saya selalu tekankan kepada jajaran saya, tolong bantu tim gugus, jangan pernah berhenti secara masif untuk menyebar dan membagikan masker. Karena masker ini salah satu indikator untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona. Kami terus lakukan, dan ini sudah berlangsung kurang lebih 2 bulan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 88 warga negara Indonesia atau WNI yang pulang dari Tawau, Malaysia di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare pada Minggu 17 Mei 2020 disambut oleh tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare dengan tetap melakukan kembali pemeriksaan di atas kapal motor Thalia yang membawa para WNI tersebut untuk memeriksa suhu tubuh dan kesehatan dengan tetap menerapkan protokol yang berstandar WHO. Berikut liputan selengkapnya. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Parepare menyambut 88 warga negara Indonesia atau WNI yang pulang dari Tawau, Malaysia di Pelabuhan Nusantara pada Minggu 17 Mei 2020. Sebelum sandar di dermaga pelabuhan, petugas medis tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare bersama kantor kesehatan pelabuhan tetap melakukan kembali pemeriksaan di atas kapal motor Thalia yang membawa para WNI untuk memeriksa suhu tubuh dan kesehatan dengan protokol kesehatan sesuai standar WHO. Hasilnya, 88 WNI semuanya dinyatakan sehat dan tidak bergejala COVID-19 atau dideteksi aman. Hal tersebut diungkapkan juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare, Dr. Haja Halwatia. Tidak ada menunjukkan gejala. Semua dalam keadaan sehat. Yang menentukan negatif itu adalah menemukan dia cuma screening suhu dengan pemeriksaan lain seperti itu. Di gerbang pelabuhan, para TKI tersebut kembali dilakukan thermal scanner dan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya, 88 WNI ini dijemput masing-masing pemerintah daerah asal untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Termasuk TKI warga Parepare langsung diisolasi di RSUD Andi Makassar selama 14 hari. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.
Masih bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Saudara, pelaku pencurian yang kerap kali beraksi di Kabupaten Sidrap dan Kota Parepare berhasil dibekuk tim Crime Hunter Polres Parepare dan unit Resmo Polsek Ujung di rumah orang tuanya. Setelah diinterogasi, tersangka mengaku pernah mencuri motor di Jalan Lapang Siun, tepatnya di depan Masjid Al-Banjar. Unit Resmo Polsek Ujung bersama tim Crime Hunter Polres Parepare kembali mengungkap kasus pencurian kios dan curanmor di wilayah Kota Parepare. Berawal dari terungkapnya salah satu barang bukti tersangka, yaitu satu unit handphone dari hasil kejahatannya yang dijual di salah satu konter HP di Kabupaten Sidrap. Dari hasil koordinasi tim dari Resmo Polres Sidrap, akhirnya ditemukan barang bukti dan rekaman CCTV saat tersangka melakukan aksinya. Dari hasil tersebut, selanjutnya tim Crime Hunter bersama tim Basar Polsek Ujung melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku pencurian. Dan tim yang dipimpin langsung oleh Wakapolsek Ujung AKP Paulus Kasnom akhirnya berhasil membekuk pelaku di rumah orang tuanya. Selanjutnya, pelaku digiring ke Polsek Ujung dan dilakukan interogasi. Dari pengakuan pelaku bahwa ia telah melakukan aksinya dan berhasil mengambil 2 buah handphone di tempat yang berbeda serta 5 buah tabung gas di beberapa kios di Kota Parepare. Tidak puas dengan pengakuan tersangka, akhirnya tim Resmo Polsek Ujung terus melakukan pengembangan terhadap tersangka dan terungkap jika tersangka juga pernah melakukan aksi pencurian motor di Jalan Lapang Siung depan Masjid Banjar Kota Parepare. Beberapa tempat pencurian tabung gas yang masih akan dikembangkan karena menurut pengakuan pelaku ini masih ada beberapa tempat yang harus dikumpulkan barang buktinya. Yang dikenakan sementara ini yaitu pasal 363. Tentunya pasal ini juga masih memungkinkan dikenakan pasal lain karena sementara ini masih dalam pengembangan. Pelaku bersama barang bukti sudah diamankan oleh unit Reskrim Polsek Ujung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengembangan kasus tersebut. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, beberapa komunitas di Kota Parepare menjadikan bulan suci Ramadan kali ini sebagai cara membangkitkan semangat kebersamaan antar berbagai komunitas untuk bersama membantu banyak orang. Salah satunya dengan cara membuat kegiatan Iftar Akbar dengan cara berbagi 1000 nasi kotak kepada sahabat yatim dan penghafal Al-Quran, merebut masjid, pejuang kemanusiaan, dan kaum duafa. Pandemi COVID-19 saat bulan Ramadan kali ini membangkitkan semangat kebersamaan antar berbagai komunitas untuk bersama-sama membantu banyak orang. Seperti yang dilaksanakan oleh Paskas Parepare atau Pasukan Amal Soleh dan beberapa komunitas di Kota Parepare ini untuk berbagi bersama. Mereka membuat kegiatan Iftar Akbar dengan cara berbagi 1000 nasi kotak kepada sahabat yatim dan penghafal Al-Quran, marbot masjid, pejuang kemanusiaan, dan duafa. Abdul Samad selaku koordinator dari kegiatan ini mengatakan, kegiatan Iftar Akbar pada Ramadan tahun ini berbeda. Kegiatan Iftar Akbar yang biasanya mengumpulkan anak yatim dan penghafal Al-Quran dalam satu tempat, namun karena pandemi COVID-19, sehingga Iftar Akbar Ramadan kali ini diganti dengan gerakan membagikan 1000 nasi kotak, yang mana disebarkan di seluruh wilayah di Kota Parepare. Mulai dari pondok pesantren, posko-posko penanggulangan COVID-19, serta kepada masyarakat yang sedang beraktivitas mencari rezeki saat mendekati waktu berbuka puasa. Ini kegiatan apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 21 Ramadan ini kita ada kegiatan namanya Iftar Akbar. Biasanya Iftar Akbar itu kita mengumpulkan anak yatim sama penghafal Quran dalam satu tempat. Tapi karena kondisi pandemi ini, jadi kita mengumpulkan nasi box sebanyak 1000 dan alhamdulillah yang terrealisasi itu sekitar 1600 dan kita bagi ke sekota Parepare. Puskesmas dapat, pos-pos perbatasan dapat, panti asuhan, rumah taktis, dan pesantren. Ini cara penyebarannya bagaimana ini? Cara penyebarannya kita mengajak komunitas-komunitas bersinergi. Ada yang dari perawat, ada yang dari kurir langit, ada yang dari komunitas One Care juga. Banyak lah.
Ada sekitar 13 komunitas kita ajak untuk ini sinergi untuk membagikan 1000 box ini. Dalam sehari ya? Dalam sehari. Bulan Ramadan kali ini lebih hidup dengan beragam kegiatan, dengan kebersamaan tentunya menjadi sebuah kekuatan dalam menghadapi apa yang sedang terjadi saat ini. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Kembali lagi bersama kami dalam Apa Kabar Parepare. Baru-baru ini Kementerian Agama Kota Parepare membagikan zakat untuk para kaum duafa. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah kondisi sulit seperti saat ini. Melalui penyelenggara syariah wakaf dan zakat serta koperasi istiqomah, Kementerian Agama Kota Parepare telah membagikan zakat beserta tunjangan hari raya atau THR bagi para penyuluh agama non-ASN, guru-guru madrasah yang kurang mampu, staf honorer kantor Kemenak Parepare, serta mustahik yang telah terdata oleh Kementerian Agama Parepare di Aula Kemenak baru-baru ini. Kurang lebih 500 aparatur sipil negara atau ASN Kemenak Parepare beserta keluarganya membayar zakat, baik zakat profesi maupun zakat harta. Kegiatan ini dihadiri Kasubag TU yang juga merupakan Ketua Koperasi Istiqomah, seluruh Kepala Seksi Kemenak Parepare, Kepala KUA, perwakilan dari penyuluh, guru madrasah serta mustahik yang menerima zakat. Pemberian zakat di wilayah Kemenak Parepare merupakan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Parepare, Haji Abdul Ghaffar, menyampaikan jika pemberian zakat merupakan bentuk kepedulian ASN Kementerian Agama. Kegiatan ini dilakukan dengan tetap memenuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekedar informasi, penerima zakat dari Kemenak Parepare sebanyak 291 orang ditambah penerima THR Koperasi Istiqomah sebanyak 151 anggota. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, aksi sosial terus dilakukan oleh sejumlah pihak di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Kota Parepare. Salah satunya datang dari Karang Taruna Kota Parepare sebagai wujud kesetia kawanan sosial, kembali melakukan aksi sosial dengan turun berbagi bantuan di tengah pandemi COVID-19. Karang Taruna Kota Parepare kembali melakukan aksi sosial dengan turun berbagi bantuan di tengah pandemi COVID-19. Aksi berbagi sesama ini dilakukan secara bertahap selama 2 hari, yakni Jumat dan Ahad 15 dan 17 Mei 2020 dengan mendatangi satu persatu rumah pengurus, anggota dan mantan pengurus Karang Taruna yang dinilai terdampak COVID-19 di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ujung, Bacu Kiki Barat, dan Kecamatan Soreang. Bantuan paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir dan sirup ini menyasar sedikitnya 40 pengurus dan mantan pengurus Karang Taruna Kota Parepare. Bantuan tidak hanya sembako, tapi juga Al-Quran yang dititipkan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare untuk warga yang tidak memiliki Al-Quran di rumahnya. Ketua Karang Taruna Kota Parepare, HM Iskandar Nusu mengatakan, bantuan ini diprioritaskan kepada pengurus dan mantan pengurus Karang Taruna yang terkena imbas ekonomi atas wabah virus corona. Hal ini sebagai wujud solidaritas atau kesetiakawanan sosial melalui dana swadaya para pengurus. HM Iskandar Nusu memimpin langsung pengurus Karang Taruna turun membagikan sembako dari rumah ke rumah dengan menerapkan pola physical distancing, jaga jarak dan gunakan masker. Andi, TV Peduli mengabarkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap setia bersama kami. Ramadan merupakan momentum yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Kesempatan ini dimanfaatkan Forum Kerukunan Keluarga Jamaah Haji atau FKKJH Kota Parepare tahun 2017 dengan menyalurkan sejumlah paket sembako kepada masyarakat. Baru-baru ini, Kerukunan Keluarga Jamaah Haji atau FKKJH 2017 Kota Parepare turun ke lapangan menyalurkan puluhan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Haji Hasan Basri, selaku pembina dari FKKJH 2017 menyampaikan, jika sembako yang diberikan tidak tertuju hanya ke orang-orang Muslim, tapi juga kepada non-Muslim. Haji Hasan Basri menambahkan, komponen yang diberikan bantuan sembako Forum Haji 2017 Peduli Kaum Duafa COVID-19 Ramadan 2020 adalah terdiri dari warga masyarakat 4 kecamatan, yaitu Soreang, Ujung, Bacu Kiki, dan Bacu Kiki Barat, dengan target komponen yaitu fakir miskin, buruh harian, tukang becak, tukang tambal ban, tukang parkir, dan guru honorer. Dan bentuk sembako yang kita bagikan ini adalah terdiri dari beras, telur, dan minyak goreng. Dan ini semua hasil daripada donasi dari teman-teman pengurus
Forum Kerukunan Keluarga Jamaah Haji tahun 2017 Kota Parepare yang telah dikumpul beberapa hari ini di bulan Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan ini kita melakukan kegiatan peduli untuk kita beramal. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa tercerahkan pahalanya kepada semua teman-teman yang ikut berpartisipasi menyumbang untuk kita belikan bahan sembako pada hari ini. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, program Peduli Tetangga atau gerakan berbagi kepada tetangga yang membutuhkan digelar oleh wanita Islam Kota Parepare. Masing-masing pengurus wanita Islam Kota Parepare mendaftarkan tetangganya yang dianggap kurang mampu untuk diberikan bantuan paket sembako berupa beras dan telur. Berikut informasi selengkapnya. Memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, pengurus daerah wanita Islam Kota Parepare menggelar program peduli tetangga atau gerakan berbagi kepada tetangga yang membutuhkan pada Jumat sore 15 Mei 2020. Masing-masing pengurus wanita Islam Kota Parepare mendaftarkan tetangganya yang dianggap kurang mampu untuk diberikan bantuan paket sembako berupa beras dan telur. Paket bantuan tersebut murni sumbangan dari seluruh pengurus wanita Islam Kota Parepare yang diberikan secara sukarela. Gerakan berbagi tetangga ini merupakan program wanita Islam Kota Parepare yang dilaksanakan setiap bulan suci Ramadan sebagai bentuk kepedulian sesama untuk saling berbagi kebahagiaan. Menurut Ketua Wanita Islam Kota Parepare, Dr. Haja Nur Hayati, gerakan berbagi tetangga kali ini dilakukan secara bertahap dikarenakan bulan suci Ramadan kali ini bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19. Kita ini semua anggota wanita Islam tidak mau kalau ada tetangga kita yang katakanlah misalnya membutuhkan lalu kita tidak menengoknya, tidak menyantuninya, apa adanya. Kali ini kita memberikan telur dengan beras. Kalau tahap pertama kita berikan telur, beras dengan minyak goreng. Selain memberikan bantuan sembako, bantuan berupa Al-Quran yang berasal dari Ketua Penggerak PKK Kota Parepare Haja Erna Rashid Taufan juga turut dibagikan kepada warga muslim yang tidak memiliki Al-Quran di rumahnya. Ada juga masker gratis yang dibagikan dari sumbangan Wakil Ketua Wanita Islam, Dr. Haja Andi Nur Hanjayani, untuk melindungi warga dari penularan COVID-19. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi merupakan suguhan terakhir dari kami. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli, Inspirasi Parepare Maju. Saya Nursin. Saya Johar Monika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.